Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfiansyah, NPWP nomor 7114140020013 akan menjelaskan tentang tugas otomasi sistem. Oke, itu yang pertama kita bisa mulai dari question sendiri ya. From the question, yaitu menyelesaikan masalah menggunakan metode perubahan sinyal input. Yang pertama yaitu dalam aplikasi ini PLC berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan motor pada bagian ban conveyor. Dan yang kedua, di sini hanya memperbolehkan bagian dari bahan yang membawa benda lembaran baja saja yang bergerak. Dan yang ketiga, posisi dari lembaran metal dideteksi oleh proximity switch yang ditempatkan di sebelah bagian dari ban. Nah, yang keempat, selama lembaran baja itu berada di dalam jangkauan, motor akan bekerja. Dan untuk yang terakhir, apabila lembaran bergerak di luar jangkauan, sebuah timer diaktifkan dan saat setting waktu tercapai, motor pada ban akan berhenti. Yang pertama yaitu selanjutnya ada komponen input. Di sini ada dua komponen alamat. Dalam komponen sendiri dibagi dua yaitu ada komponen input dan komponen output. Yang pertama yaitu ada start buttonnya sendiri dengan alamat S9. Dan untuk komponen input yang kedua ada proximity sensor 123 dengan alamat S1, S2, S3. Dan untuk yang kedua yaitu ada komponen output. Untuk komponen output sendiri ada motor 123 dengan alamat R1, R2, R3. Selanjutnya yaitu kita menggunakan metode perubahan input. Kita bisa melihat di sini ada event, ada perubahan input, ada relay tambahan, dan beberapa tempat lainnya sendiri. Nah, kita bisa melihat yang pertama yaitu ada event. Jadi maksud dari event sendiri yaitu lembaran baja sendiri dalam artian di saat kita memberikan A positif, A plus, kita bisa melihat di sini relay tambahnya sendiri akan menjadi satu, satu, dan di sini akan terjadi perubahan input, yaitu yang dimana di dalam S1 sendiri akan berubah menjadi satu ataupun aktif. Di saat inaktif, maka input sendiri akan berubah menjadi 1, 0. Maksudnya di sini S1, S2, S3 nilai dari berikut yaitu menjadi 1, 0. Nah, maka dari itu, terjadi perubahan tadi akan menyebabkan R1-nya berjalan ataupun pada posisi set. Dan selanjutnya, yang dimaksud dengan amin yaitu di saat posisi ini udah melebihi dari kapasitas lembaran baja tersebut. Nah, maka dari itu, saat eventnya amin, ini posisi S1 akan berubah menjadi 0. Maka dari itu, karena dirubah menjadi 0, yang semula 100 akan berubah menjadi 000. Nah, di sini juga akan terjadi relay tambahan W1 menjadi 0. Nah, karena hal tersebut tadi, maka ini akan membuat R1 sendiri akan berada di posisi reset sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di awal. Untuk selanjutnya ini seperti yang sebelumnya. Di sini ada B+. Untuk B plusnya sendiri, event B plus ini akan berubah S2 menjadi aktif atau perubahan input jadi S2, S1, S2, 1. Nah, maka dari itu, yang sebelumnya 000 akan berubah menjadi 01. Dan di sini akan terjadi relay tambahan, yaitu W21. Untuk posisi seperti ini, akan merubah R2 di posisi set, ataupun R2 akan jalan. Nah, untuk selanjutnya, ini posisi B- sama seperti sebelumnya. Posisi B- merubah S2 yang semula aktif akan menjadi off. Nah, di posisi ini akan berubah 010 menjadi 000. Dan setelah itu, relay tambahan akan berubah menjadi W20. Maka dari itu, karena hal tersebut, R2 akan reset, akan dalam posisi reset di saat waktu yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya ada posisi C+. Nah, di event saat posisi event C+, ini akan membuat S3 1 untuk perubahan inputnya. Nah, maka dari itu yang semula 000 akan menjadi 001. Dan setelah itu akan ada relay tambahan. Nah, relay tambahan sendiri yaitu W31. Karena hal ini, R3 akan aktif. Dan yang terakhir yaitu C-min. Di saat event C-min, ini akan terjadi perubahan input yang semula aktif akan menjadi pasif di S3-nya. Nah, yang semula 001 akan berubah menjadi 000. Dan setelah itu akan menjadi W30 untuk nilai tambahannya. Dan ini akan membuat R3 bakal reset
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah ini akan membahas tentang simulasi. Dan sebelum simulasi, ini saya akan membahas tentang persamaan terlebih dahulu. Persamaan yang pertama yaitu R1 sama dengan S9 dikali S1 plus R1 dikali T1 bar. Dan yang kedua, untuk persamaan kedua T1 sama dengan S1 bar. Yang ketiga, R2 sama dengan S9 times S2 plus R2 times T2 bar. Untuk yang keempat, T2 sama dengan S2 bar. Untuk yang kelima, R3 sama dengan S9 dikali S3 plus R3 dikali T3 bar. Dan yang terakhir, T3 sama dengan S3 bar. Nah, untuk simulasi tersendiri, ini akan dijelaskan seperti berikut. Nah, kita bisa mulai di sini, kita akan memulai simulasinya. Untuk yang pertama, kita harus menyalakan terlebih dahulu. Setelah posisi on, kita bisa menyalakan yang di input yang pertama. Kita bisa melihat di sini, ini akan menyebabkan R1-nya menyala. Nah, di saat ini kita melihat menyala, kita bisa berubah ke posisi off. Di saat posisi off, kita bisa melihat timer di sini akan berhitung secara perlahan sampai menyentuh yang sudah ditentukan di awal dan akan mematikan hasil dari R1 tersebut. Dan kita akan melakukan hal yang sama di input yang kedua. Di saat input yang kedua kita tekan, ini akan membuat on. Dan ini outputnya R2 akan on. Dan di saat hal yang sama kita lakukan seperti yang pertama, kita bisa melihat di sini ini akan turun perlahan sampai ini menyentuh di angka yang sesuai dengan yang sudah disetting di sebelumnya dan akan mati. Ini sama seperti yang ketiga. Di saat kita menyalakan yang ketiga, ini akan sama. Nah, saat kita matikan, R3 sendiri akan berhitung secara mundur sampai ke keempat, dan saat sudah menyentuh waktu yang ditentukan akan mati terlebih dahulu. Sekian dari saya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.